kawan IT semua, kali ini saya mau membahas terkait pertanyaan yang paling banyak ditanyakan di TikTok maupun Instagram terkait NAS ya. Jadi banyak sekali yang bertanya, kenapa harus pakai NAS kalau misal lebih murah menggunakan Google Drive maupun Dropbox. Seperti kita tahu bahwa masing-masing punya peruntukan sendiri ya. Dropbox dan Google Drive itu bisa juga digunakan untuk personal maupun kantor. NAS juga bisa personal maupun kantor, tapi untuk lebih detailnya kita bisa hitung atau kita bisa bandingkan dengan data yang mau saya share di sini. Jadi teman-teman bisa memilih, memutuskan mana yang paling cocok buat teman-teman secara pribadi maupun untuk kantoran teman-teman sekalian. Yuk kita lihat yang ada di layar sini. Sebelumnya kita lihat dulu ya, di dalam layar ini ada dua vendor dari personal Google Drive maupun Dropbox ya. Jadi ini contoh dari planning pembayaran baik dari Dropbox maupun dari Google Drive. Contohnya seperti ini ya. Ini paling sering dipakai nih, yang banyak teman-teman bilang nih. Dia harganya $8,4 untuk yang Google Drive. Dia dapat 2 TB, 2 terabyte per user. Oke, sedangkan sebelah sini, sebelah kanannya itu adalah untuk pricing dari Dropbox. Mirip-mirip, dia mulai dari $9,9 per user, dapat juga 2 TB. Menarik ya, satu user dapatnya 2 TB, besar banget. Besar banget. Cuman, ya nanti kita hitung ya, investasinya berbanding dengan yang ada di NAS. Oke, saya coba buka tabel di sini, nanti kita lihat ya. Oke, kita coba nih ya teman-teman ya. Saya coba konversi menggunakan SL, jadi kita bisa lihat hitung-hitungannya nih. Ke Google Drive, yang di atas Google Drive ya teman-teman ya, dia mulai dari $8,4. Kalau kita pricing ke Indonesia, ke rupiah, yaitu menjadi 105 ribuan nih. Kalau setahunnya kurang lebih kita harus bayar 1,5 juta untuk dapat langganan 2 TB per satu orang. Dropbox mirip, beda dikit aja, yaitu sekitar Rp148.851 atau tahunannya sekitar 1,786, hampir 1,8 juta untuk dapatkan 2 TB per orang. Jadi kalau di kolom sini investasi satu orang untuk Google Drive kurang lebih ada 1,5 per tahun, Dropbox 1,786 atau 1,8 juta per tahun untuk satu orang saja ya. Kalau kita pakai NAS ya, ini tabel yang NAS. NAS itu sekali beli ya teman-teman ya. Jadi NAS itu kita pakai yang paling basic, yaitu NAS dengan konfigurasi 2BI, harganya 3,9 juta, belum termasuk harddisk, harus kita tambahkan lagi biaya harddisk. Di sini harddisk yang saya berikan harganya adalah harddisk 2 TB, 2 terabyte. Satu harddisknya sekitar 1,350, harddisk kedua 1,350, maka totalnya ada 6,6 juta dengan konfigurasi 2 TB RAID mirror ya. Jadi investasi untuk satu orang kalau kita membeli NAS dengan konfigurasi 2 kali 2 TB, teman-teman harus keluarin 6,6 juta. Ya, di sini kelihatan mahal ya kalau untuk satu orang. Oke, gimana kalau misalnya kita ngobrol untuk skala perusahaan nih teman-teman nih, berbeda lagi. Ya, ayo kita lihat untuk tabel yang untuk company ya, untuk perusahaan ya, yang lebih dari satu orang. Ya, ini tabelnya ya teman-teman. Jadi ini semua sama, hanya saja beda di sini. Yang tadinya cuma satu orang, kita kalikan jadi 10 orang. Maka investasinya atau teman-teman harus prepare adalah untuk bisa membiayai sekitar 15 juta dan 17 juta. 15 juta untuk Google Drive dan 17 juta untuk Dropbox. Sedangkan investasi 10 orang untuk NAS tadi tetap sama teman-teman. Ya. Kurang lebih sama di sini. Jadi ini saya naikkan ya teman-teman ya. Yang untuk 10 orang itu saya gunakan konfigurasi 4 TB, maka harddisknya saya naikkan jadi 1850. 4 TB harga 1850 dikali 2. Maka investasi pertama yang teman-teman keluarkan untuk 10 orang, kantor untuk 10 orang hanya 7,6 juta. Itu udah bisa sharing untuk 10 orang. Ya, di sini udah kelihatan ya perbedaannya, lebih murah. Kalau yang tadi masing-masing kita harus biaya sewain satu orang, maka dikali aja 10, jadi untuk 10 orang udah keluar belasan juta.
Sedangkan investasi untuk NAS itu belum sampai 10 juta nih. Gimana kalau kita naikin lagi skalanya lebih besar? Yaitu untuk 20 orang nih. Skala untuk 20 orang dengan 20 staff ya misalnya. Kita bisa kali lagi nih sih teman-teman. 20 orang tuh kita harus keluarkan sekitar 30-35 juta untuk sewa subscribe Google Drive maupun Dropbox. Coba kita lihat di NAS. NAS masih sama teman-teman nih. NAS masih pakai 2BI. Harga NAS masih sama. Hard disknya kita naikkan. Karena jumlah orang lebih banyak ya. Makanya kita naikkan menjadi 8 TB. 8 TB-nya itu sekitar 3,750. Hard disk kedua 8 TB juga 3,750. Maka investasi total untuk NAS itu baru 11,4. Ya, sini masih kelihatan nih, udah mulai kelihatan nih getarannya nih. Ya. Jadi 30 sampai 35 juta atau berbanding 11 juta 400 seperti itu. Nah, dari situ teman-teman bisa kelihatan ya bedanya. Kalau tadi banyak teman-teman yang berpikir 100.000 aja murah loh untuk sebuah personal drive seperti Google sama Dropbox dibanding beli NAS. Ya betul, untuk personal teman-teman. Jadi kita kembali lagi teman-teman, kalau teman-teman punya sebuah perusahaan yang baru sekitar 2-3 orang, 5 orang, mungkin Google Drive maupun Dropbox cocok sekali ya, karena anggarannya lebih dikit. Tapi kalau kita lihat dengan skala perusahaan lebih besar, 10-20 orang, 50 orang, 100 orang, biaya akan lebih membengkak nih kalau teman-teman menggunakan Google Drive maupun Dropbox seperti itu. Makanya kita selalu anjurkan kalau untuk skala yang besar, jumlah personal staff yang lebih besar, paling cocok menggunakan NAS untuk kebutuhan kantornya.